Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para sahabat saya, sahabat di YouTube dimanapun saja berada. Ada satu video, konten video saya tentang penipuan bermodus video call seks. Dan di situ saya sudah menjelaskan, memberitahu pada kawan-kawan semua seperti apa modus penipuannya. Nanti ujung-ujungnya adalah pemerasan. Tujuan saya agar semua tahu bahwa itu adalah salah satu modus penipuan, ya. Jadi hati-hati kalau sudah pernah menonton video saya, tolong dibagikan atau diberitahu kepada teman-teman atau saudara kalian yang lainnya. Jangan dibiarkan. Sekarang semakin banyak di konten saya itu komentar-komentar dari para subscriber saya yang mengeluhkan nasib mereka yang terjebak oleh modus penipuan pemerasan PCS ini. Sangat disayangkan, ya. Tiap hari mungkin sekitar ada 5-10 yang mengadukan nasib mereka di channel saya, di komentar video tersebut. Sampai-sampai ada yang berkonsultasi langsung dengan saya melalui via telepon. Tapi yakin aja bahwa itu semua adalah tujuan pelaku mencari uang dan dia akan memeras. Bagi Anda yang sudah terlanjur terjebak dengan tipuan seperti itu, tidak usah risau, tidak usah galau, tidak usah resah sampai membuat kita frustasi. Yang penting adalah pesan saya, putuskan komunikasi dengan pelaku, lalu nomor Anda yang ada di pelaku itu Anda buang, lebih baik Anda ganti dengan nomor yang baru. Karena kalau dia sudah tidak ada kontak dengan Anda, dia tidak akan bisa lagi memeras dan mengancam Anda. Kalau sudah tidak bisa mengancam dan memeras, dia mau cari apa lagi, ya? Yang dicari mereka adalah uang. Dan ketahuilah bahwa pelaku tahu akibatnya kalau dia sempat atau dia berani menyebarkan video viewer yang sudah terekam oleh dia, video Anda, ancaman hukumannya bisa 20 tahun, Undang-Undang ITE. Oke? Nah, ini dengarkan sedikit penjelasan saya tentang seperti apa PCS itu, supaya kalian benar-benar paham dan bisa waspada. Dan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Polri, sudah pernah Polri melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku penipuan PCS seperti ini. Dan berikut saya tayangkan beberapa cuplikan foto-foto yang sudah dilakukan oleh Polri, dan tapi saat ini masih saja korban-korban berjatuhan. Ini penjelasannya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menangkap SF, ya, inisial SF, usia 25 tahun, adalah seorang pelaku pemerasan seksual online. Ia memilih korban dengan cara berpura-pura sebagai perempuan, pemilik akun EVB, AY, dan lain-lain sebagainya. Pelaku bersindikat dan memeras korban melalui jasa layanan video call seks atau PCS, atau disebut dengan sekstorsi. Kemudian polisi menangkap SF di kediamannya di Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, hari Rabu 6 Februari 2019. Artinya dari sebelum tahun ini sudah sering terjadi modus pemerasan seperti ini, ya kawan-kawan, ya. Dan ini sudah pernah tertangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Nah, Bareskrim Polri, ya, ini menangkap. Bahkan Kasubag Opfinep bagian Penum Ropenmas Divisi Humas Polri AKBP Zahwani Pandra Arsad menyatakan bahwa pelaku melakukan pemerasan dengan modus layanan video call seks. Jadi pelaku menghubungi korban via Facebook,
video call messenger atau WhatsApp video call sesuai dengan nomor telepon korban yang dicantumkan pada profil akun media sosial milik para korban. Si pelaku menawarkan korban untuk melakukan PCS dengan cara memberikan sejumlah uang dan atau pulsa sebagai syarat. Korban harus kirim uang 100.000 sampai 300.000 dengan menyertai bukti transfer. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk menarik perhatian korban, pelaku memasang foto perempuan di akun medsosnya yang ia ambil dari Instagram orang lain. Jika korban tertarik, pelaku mulai beraksi. Ya. Nah, jadi dalam aksi dalam video call seks itu, pelaku menggunakan 2 ponsel. Jadi pelaku itu menggunakan 2 ponsel. Satu telepon seluler yang terhubung dengan korban dihadapkan dengan telepon seluler lainnya yang berisi video perempuan. Jadi sebenarnya itu adalah dua handphone. Satu handphone yang terhubung dengan korban, satu lagi handphone yang dihadapkan dengan HP yang satunya itu adalah video perempuan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada interaksi tatap muka maupun komunikasi ketika video itu berlangsung. Jadi korban hanya menonton video perempuan yang didapatkan pelaku dari internet. Nah, jika korban sudah mulai bugil ya, SF akan meminta korban akan meminta sejumlah uang, bisa jutaan ya mintanya, hingga minta uang puluhan juta ya ke korban sebagai syarat agar video korban yang tidak berbusana itu tidak disebarluaskan. Kemudian pelaku mengancam korban dan memaksa agar mau mengirimkan sejumlah uang. Bila permintaan tidak dipenuhi, maka pelaku akan mengedarkan video tersebut di media sosial. Si SF ini ya pelaku yang ditangkap ini sudah menjalankan pemerasan ini sejak Februari 2018. Dan dia telah berhasil menipu sekitar 100 orang korban. Luar biasa. Ini kan ratusan, mungkin sudah ribuan, sekarang sudah ribuan yang tertipu. Ada korban yang menuruti permintaan pelaku untuk mentransfer duit tersebut. Nah, banyak korban tidak melaporkan ke polisi lantaran malu, ya. Banyak korban yang sudah tertipu tapi mereka ingin melapor ke polisi itu ada rasa malu ya. Sehingga mereka lebih baik tidak melapor, tapi terus melayani keinginan permintaan transfer uang dari pelaku. Waduh. Dalam menjalankan aksi biasanya mereka ini dibantu oleh 2 orang. Ya, yang satu berperan sebagai pengancam korban, yang satu sebagai penyedia sarana perbankan yang akan mengecek hasil transfer ke rekening bank BCA, BRI, BNI dan lain-lain. Nah, uangnya digunakan untuk apa oleh pelaku? Ya macam-macam ya. Pelaku menggunakan uang yang dari Anda transfer itu digunakan mereka untuk membeli barang-barang ya, barang-barang mewah, jam tangan, handphone, kebutuhan sehari-hari, peralatan untuk menunjang operasional kejahatan mereka. Oke. Nah, ini ingat bagi para pelaku. Ya, bagi para korban yang sudah terlanjur jangan khawatir, tapi jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi, hati-hati. Beritahu pada semua sahabat, saudara, teman, tetangga. Hati-hati dengan modus penipuan seperti ini. Kalau sudah terlanjur, tidak usah khawatir. Karena jika pelaku berani menyebarkan video Anda, inilah ancaman hukumannya. Para pelaku akan disangkakan pasal 29 junto, pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun.
Pasal 45 ayat 1 dan ayat 4, junto pasal 27 ayat 1 dan 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Pasal 369 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Nah, itu ancaman hukumannya. Jadi tidak usah khawatir ya yang sudah terlanjur terjebak. Jangan hiraukan ancaman itu. Ya, kalaupun tidak kuat dengan ancaman itu, lebih baik ikuti saran saya. Putuskan komunikasi dengan pelaku untuk menghindari atau menghilangkan ancaman itu. Putuskan komunikasi dengan cara membuang nomor HP Anda yang ada di tangan dia. Kemudian Anda lebih baik menggunakan nomor yang baru. Anggap saja Anda memulai suatu kehidupan yang baru dengan janji dan tekad tidak akan mengulangi dan tidak akan masuk pada lubang kedua di lubang yang sama. Dan tetap akan berjanji mempunyai tugas memberitahukan kepada sahabat, teman, tetangga, saudara supaya tidak mengalami nasib atau jebakan yang sama dengan Anda. Oke, tenang saja. Tidak usah frustasi, tidak usah depresi. Yakin bahwa video insya Allah kemungkinan besar tidak akan berani pelaku menyebarkannya. Kalaupun mereka berani, berarti dia siap dengan ancaman hukuman yang sudah saya sebutkan tadi. Itu saja kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya di YouTube yang saat ini sedang mengalami musibah, terjebak oleh tipu daya pemerasan video callset. Tenang aja bro, yakin, percaya, dan insya Allah video tidak akan disebar. Oke. Yang dicari pelaku adalah uang, bukan masalah. Yang dicari pelaku adalah uang, bukan ketenaran. Putuskan komunikasi, buanglah nomor HP yang lama. Ganti dengan nomor yang baru. Jangan sampai nomor Anda yang baru juga menyangkut atau ada di pelaku lagi. Artinya setelah dengan nomor yang baru, bertobatlah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kasih tahu kawan-kawan semua, jangan sampai mengalami nasib yang sama dengan Anda. Semangat, yakin, berjanji untuk kuat, ya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.